Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kalau bicara soal dunia hiburan, pasti nggak asing dengan nama-nama yang dulu pernah jadi idola sejuta umat. Mereka yang wajahnya hampir setiap hari muncul di layar kaca, menghibur kita dengan talenta dan pesona yang nggak ada duanya. Tapi sayang, roda kehidupan terus berputar. Dari berjaya dan dielu-elukan, beberapa dari mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit. Siapa saja mereka? Dan bagaimana perjalanan hidup mereka sekarang? Pastikan kalian tonton sampai habis, karena kisahnya penuh pelajaran hidup yang gak kalah mengharukan. Yang telah dirangkum tim Sudut. Thalita Curtis. Baru-baru ini artis FTV Thalita Curtis ikut disoroti kehidupannya setelah hampir 4 tahun vakum dari dunia hiburan. Pasalnya perempuan berusia 22 tahun ini kini jualan risol di pinggir jalan untuk menyambung hidupnya. Tak hanya itu, Thalita Curtis yang merupakan mantan pemain sinetron ganteng-ganteng Serigala ini juga harus hidup di sebuah kontrakan sederhana tanpa lemari dan juga ranjang. Kehidupan Thalita Curtis kini sangat berubah setelah tak lagi main sinetron. Thalita berjuang melawan keterpurukan setelah mengalami berbagai cobaan di hidupnya. Selain berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri, Thalita Curtis juga sempat mengalami depresi berat karena gagal menikah. Hal itu membuat dirinya benar-benar hancur dan hampir kehilangan arah dan menimbulkan tekad dalam dirinya untuk mengakhiri hidup akibat mengalami depresi berat. Tubuhnya makin berisi, berat badan Thalita bahkan pernah mencapai 115 kg. Thalita mengaku sering makan jika sedang banyak pikiran. Perubahan ini tentu mengejutkan banyak orang, mengingat Thalita pernah menikmati puncak popularitasnya sebagai salah satu bintang FTV yang bersinar. Nanda Gita. Nama Nanda Gita tentunya tidak asing bagi penikmat sinetron di Indonesia. Wanita 30 tahun itu mulai dikenal lewat sinetron Emak Ijah Pengin ke Mekah dan serial web Malam Minggu Miko. Namun, karirnya di jagat hiburan Indonesia terhenti setelah mengidap penyakit bipolar. Kehidupan Nanda Gita kini bak bumi dan langit dengan kehidupannya dulu saat masih jadi artis. Artis cantik ini pernah mengalami depresi dan mengidap bipolar. Hidupnya pernah berada di titik terendah dan harus berjuang membiayai hidupnya dengan berjualan nasi. Kini hidupnya telah berubah setelah menikah dengan sang kekasih dari Belanda. Tak hanya itu, pasangan ini juga telah dikaruniai seorang anak bernama Hasya. Kini Nanda aktif membuat vlog dan menjadi YouTuber. Selain menjadi YouTuber, Nanda juga bekerja sebagai pengasuh anak tetangga. Dalam kanal YouTube miliknya, Nanda kerap membagikan aktivitasnya setiap hari, mulai dari mengasuh anak sendiri dan anak tetangga, hingga membuat masakan yang dijual pada orang-orang di sekitar. Tempat tinggalnya. Hardy Fadilah. Jika kamu suka menonton tayangan FTV di televisi, Hardy Fadilah mungkin sudah tidak asing lagi. Hardy Fadilah merupakan aktor yang kerap membintangi sejumlah serial FTV di berbagai stasiun TV nasional. Tak hanya FTV, Hardy Fadilah juga aktif di dunia hiburan dengan membintangi sejumlah film layar lebar. Predikat sebagai Raja FTV memang patut disandang oleh artis tampan Hardy Fadilah karena deretan judul film yang pernah ia bintangi. Namun kini ia tidak lagi menjalani aktivitas di dunia entertainment, meninggalkan dunia akting yang telah membesarkan namanya. Hardy justru memilih jadi seorang peternak sapi. Keputusan Hardy Fadilah banting setir ternyata bermula dari situasi pandemi yang membuat jadwal syutingnya makin sedikit.
belum lagi honor yang ia terima juga dipotong. Meski sudah berhenti akting, aktor ini tetap bahagia hidup sederhana dari jualan sapi. Daus Mini. Lantaran tak pernah muncul di televisi, pelawak Daus Mini dikabarkan bangkrut. Pelawak dan aktor Daus Mini akui sedang mengalami kesulitan ekonomi hingga harus merelakan 2 mobil miliknya untuk dijual. Daus mengaku dulu memiliki 2 mobil, tapi sekarang sudah tidak ada mobil yang mereka miliki. Bagi Daus, mobil itu memiliki banyak kenangan indah. Pasalnya barang berharga itu telah menemaninya selama bekerja di dunia hiburan. Dalam kesempatan yang sama, Sophie juga mengatakan bahwa saat ini dirinya juga turut membantu perekonomian keluarga dengan menjual baju secara online. Hal itu dilakukan sang istri atas dasar inisiatif dirinya sendiri. Mengingat sang buah hatinya ada yang masih balita dan memerlukan biaya tak sedikit dalam membesarkannya. Daus Mini mengaku tak mempermasalahkan beberapa aset berharga miliknya yang dijual. Baginya yang terpenting istri dan anaknya tak terlantar dan bisa menyambung hidup. Sultan Gheorghi. Aktor Sultan Gheorghi pernah berada di puncak karir pada akhir era 90-an hingga pertengahan tahun 2000-an. Kala itu wajah tampannya selalu menghiasi berbagai judul sinetron. Namun pada tahun 2008 saat usianya memasuki usia tanggung, popularitas Sultan langsung tergeser oleh aktor pendatang baru seperti Raffi Ahmad dan Baim Wong. Imbasnya tak ada tawaran pekerjaan yang datang padanya akibat artis pendatang baru. Diakui Sultan Gheorghi berdampak besar pada finansial keluarganya. Sultan Gheorghi mengaku sempat berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga dikejar-kejar debt collector. Kondisi itu berlangsung selama 2 tahun. Menurut dirinya menjadi artis ternama tidak menjamin hidup serba berkecukupan. Pengalaman pahit tersebut diungkapkan secara langsung oleh Sultan Gheorghi saat menjadi bintang tamu salah satu acara talk show di televisi swasta. Odi Dermawan. Nama Odi Dermawan mungkin masih asing di telinga penikmat hiburan tanah air, namun bagi pecinta FTV wajah Odi tentu sudah sangat familiar. Untuk mengingatkan kembali tentang sosok Odi Dermawan dulu kerap berperan sebagai sosok antagonis yang suka berlaku jahat kepada wanita. Kumis dan brewok sudah menjadi ciri khas penampilan Odi dari sejak main sinetron. Odi Dermawan berpindah haluan dari artis FTV menjadi penjual seblak. Odi menawarkan seblak di pusat jajanan kaki 5 di samping Plaza Indonesia. Bukan hanya mendirikan usaha, Odi juga memasak sendiri seblak yang dihidangkan kepada pembeli. Bermodalkan 1 gerobak dan 2 bantuan pegawai, seblak Odi pun laris manis diburu pembeli. Gaya Odi yang maco membuat banyak wanita mengagumi dan menjadi penggemarnya. Brisya Jody. Tak banyak yang tahu, Brisya jadi sempat mengalami sepi job. Pelantun lagu Rindu Dalam Hati ini mengungkapkan kisahnya yang mengaku ada pengaruh pihak berpower tidak menyukainya. Penyanyi kelahiran Yogyakarta ini merasa bahwa selama ini namanya selalu ada di daftar penampil setiap festival musik. Bahkan Brisya Jody mengaku hanya mendapat 1 tawaran manggung dalam kurun waktu 3 tahun. Padahal Brisya Jody merasa banyak orang yang menanti penampilannya di atas panggung. Hal tersebut yang membuat Brisya usaha menerka-erka, penyebab dirinya sepi tawaran job. Usut punya usut, ternyata minimnya tawaran manggung yang diterima Brisya Jody dalam beberapa tahun belakangan berkaitan dengan peran seseorang yang disebut punya kuasa dalam bidang pertunjukan. Menurutnya orang tersebut sengaja ingin menutup jalannya berkembang di dunia tarik suara. Brisya pun merasa bahwa dirinya tidak disukai.
karena sikap yang apa adanya dalam menyampaikan sesuatu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.